ahadun an yanfa'a khalqallahi bimisli da'watihim ila babillahi. Ketemu semua dah. Wala yastati'u ahadun an yanfa'a khalqallahi bimisli da'watihim ila babillahi bita'rifihim ma yajibu lahu minat tauhidi wa ta'ati wa tadhkirihim bi ayatihi wa alaihi wa tabshirihim bi rahmatihi wa tahdhirihim man min sakhatihi al-waqi'i bil muta'arridina lahu minal kafirina wal fasiqina. Wala yastati'u ahadun, dan tidaklah mampu seorang pun an yanfa'a, bahwa memberi manfaat khalqallahi, kepada makhluk Allah, bimithli da'watihim, dengan seperti atau semisal ajakan mereka ila babillahi, kepada pintu Allah, bita'rifihim ma yajibu lahu minat tauhidi wa ta'ati, dengan pengenalan mereka terhadap apa-apa yang wajib baginya daripada tauhid wa ta'at, wa tadhkirihim bi ayatihi wa alaihi, dan peringatan mereka bi ayatihi wa alaihi, dengan ayat-ayat Allah dan juga kenikmatan-kenikmatan Allah, wa tabshirihim bi rahmatihi, dan pemberian kabar gembira mereka bi rahmatihi, dengan rahmatnya Allah, wa tahdhirihim min sakhatihil waqi'i bil muta'arridina, wa tahdhirihim, dan peringatan mereka min sakhatihi, daripada kemurkaannya Allah, al-waqi'i bil muta'arridina lahu, yang bisa terjatuh kepada orang yang menentang kepada Allah, minal kafirina, daripada orang kafir, wal fasiqina, dan orang fasik. Jadi yang lebih top gitu ya dari sekian banyak kebaikan adalah dari sekian cara memberi manfaat kepada hamba Allah, kepada makhluk Allah, itu yang top itu justru mengajak hamba-hamba Allah kepada Allah dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, memperkenalkan kepada mereka tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, memperkenalkan kepada mereka hal-hal yang wajib daripada tauhid dan juga bentuk-bentuk ketaatan. Jadi itu kerjaan top, ngajak orang kepada kebaikan, ngajak orang di jalan Allah, ngajak orang untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, biar dia jangan sampai akidahnya rusak, biar dia paham yang namanya tauhid, biar yang dia sembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebenar-benarnya. Jangan sampai dia nyembah katanya doang nyembah Allah, tapi dia nyembah ternyata Tuhan yang ada di bayangannya, ternyata yang dia sembah bukanlah Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia gambar-gambarin, oh Tuhan begini, Allah begini, ya Allah punya mata, Allah punya hidung, Allah punya tangan, punya kaki. Bukan yang itu namanya tajsim, membedakan Allah,
atau tasbih, ya, yakni menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka nggak boleh. Jadi menyembah Allah Subhanahu wa taala yakni Allah yang menciptakan makhluk, Allah yang laisa kamitslihi syai'un, yang tidak ada serupanya dengan sesuatu, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketaatan, biar dia ngerti ibadah, ajarin, kasih tahu. Makanya kita kemarin penting tuh belajar sholat jamaah, biar tahu aturannya. Karena belum tentu orang ngerti sholat jamaah takdim, orang belum tentu ngerti jamaah takhir, orang belum tentu ngerti sholat qasar. Itu kadang-kala mau ninggalin sholat, ini kan repot. Makanya kita habis belajar teori, kemudian kita praktek bagaimana yang sebenarnya sholat jamaah takhir, sholat jamaah takdim. Kalau kita belajar umpamanya lewat buku-buku panduan sholat umpamanya, ya kadang niat jamaah takdim, niat jamaah takhir, niat sholat zuhur jamaah takdim, sholat zuhur jamaah takhir, kan gitu. Tapi kita kaidar sendiri, kebanyakan niatnya. Nah, jadi kemarin aturannya begini, karena banyak yang belum ngerti. Makanya wajib tuh, apalagi kita tukang jalan umpamanya, ya artinya sering kita pergi jauh, nah kudu paham sholat begitu, sehingga jangan lagi nanti karena pergi jauh akhirnya kita kagak sholat gitu. Padahal ada keringanan, dan itu pun pergi yang bagaimana ada aturannya gitu. Jadi bentuk-bentuk ketaatan, kasih tahu, itu banyak manfaatnya. Wa tadzkirihi bi ayatihi wa alaihi, dan juga mengingatkan mereka itu dengan ayat-ayat Allah, dengan nikmat-nikmat Allah. Jadi biar tahu nikmat Allah itu luar biasa banyaknya. Biar dia sibuk ibadah sama Allah, biar dia sibuk taat sama Allah. Sama kita juga begitu, biar kita juga taat. Jadi kalau kita, ini buat kita, buat ingatan kita, ketika kita ngingetin orang, ngajak kebaikan, tapi mungkin kita belum ngelakuin, kita ini bakal rem buat kita pribadi. Waduh, gue nyuruh orang tahajud, gue sendiri kagak. Gue nyuruh orang tahajud, gue aja belum nih. Itu jadi bakal pegangan kita. Artinya apa? Kalau bisa kita upayakan dulu tuh. Tapi bukan berarti gara-gara kayak gitu kita kagak ngajak orang. Adapun ada orang yang ngajak kepada kebaikan sekalipun dia belum melakukan, ambil kebaikan itu, ikut kebaikan itu. Jadi ada yang mengatakan bahwa artinya kita ngajak kepada kebaikan, kitanya kagak ngelakuin, dosa kita. Ada yang mengatakan demikian. Lah, bukankah jadi manfaat ketika kita ngajak orang terus orang ngikut? Ya, orang ngerjain kerjaan yang baik. Makanya ketika orang ngerjain kerjaan yang baik, akhirnya kita juga dapat pahala dari sebab kerjaan orang tersebut. Lantaran apa dia bisa ngerjain ngaji? Lantaran apa dia bisa tahajud? Lantaran apa dia ngerjain kebaikan yang lain? Lantaran ternyata kita yang nyebabin. Berarti kita mau nggak mau dapat pahala, nggak bisa ditinggalin. Ya, artinya nggak bisa dilupakan. Diajak kebaikan. Makanya status WA, ajak orang kebaikan. Jangan status WA ngeluh mulu. Ya, status WA, ya kagak enak dah. Ya, segala sakit hati masuk di WA. Nah itu sakit hati, urusan hati nggak perlu diumbar. Urusan hati biarkanlah hati yang tahu. Ya, nggak usah mulut kita paham, nggak usah mata kita ngeliat, apalagi mata orang lain. Jadi urusan hati biarkan aja di dalam hati. Itu jangan diumbar-umbar. Ya, ribut ini update, musuhan ini update, gerutu update. Pokoknya kagak enak-enak dulu update, ngeluh update.
dapat duit diem. Jadi kalau lagi susah update dulu. Ya. Jadi kalau umpamanya kita urusan hati, biar kita udah nggak usah kita umbar-umbar. Kita ajak aja orang untuk kebaikan melalui status WA kita umpamanya, atau melalui media sosial yang lain lah, Facebook, Instagram, apa lagi, Telegram ya, Telegram juga ya, apalagi itu macam-macam. Ya artinya ajak orang kepada kebaikan. Jadi walhasil itu manfaatnya besar, sekalipun kita mungkin belum sempat menjalani. Kasih tahu orang, tanda-tanda ayat-ayat Allah ini begini. Kemudian kita kasih nikmat Allah itu luar biasa. Semua Allah kasih nikmat yang kita yang kita nggak sangka-sangka, Allah kasih nikmat. Nikmatnya udah Allah cukupin. Ya, cuma kitanya kadang yang merusak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata ulama, la tatakallam ma kufita wa la tudayyi mastukfita. La tatakallam ma kufita wa la tudayyi mastukfita. Jangan ente capek-capek dengan apa yang udah Allah cukupin, apa yang Allah udah tanggung. Tapi jangan sia-siakan sesuatu yang Allah belum jamin, yang Allah belum cukupin, yang justru kita disuruh cukupin. Itu jangan disia-siain. Apa itu? Yang Allah udah jamin rezeki. Jangan capek-capek dengan urusan rezeki. Allah udah cukupin, Allah udah jamin. Jadi jangan gara-gara rezeki sholat entar-entaran, liwat waktu, ngaji kagak, ya belangsak udah. Capek ngurusin gitu doang, dapat kagak, segitu-gitu aja, bener gak? Rugi, padahal Allah udah jamin. Justru jangan sia-siain yang Allah belum jamin, yang kita disuruh cukupin. Yakni apa? Ibadah kita. Ibadah kita disuruh cukupin, disuruh banyakin, disuruh sempurnain. Justru di situ ibadah biar rapi, tenang aja, rezeki mentok udah datang, iya gak? Ya kerja, bukan berarti pulang ngaji berhenti kerja, bukan? Ya laporan bos, anda berhenti kerja bos, rezeki Allah tanggung bos, anda tidur aja udah dapat rezeki bos. Ya kalau ente kuat mah boleh aja, ya gak? Kalau mungkin kita kuat, anak bini kita kuat makanya gitu, ya. Artinya bekerja tetap bekerja, karena justru di antara yang merusak agama itu adalah pengangguran. Orang kagak mau kerja, suruh itu ogah, suruh ogah. Jadi kalau umpamanya kita nganggur bekerja, cari kerjaan, itu ngerjain orang kayak. Enggak, artinya apa? Kita tetap bergerak, ikhtiar, bukan berarti berleha-leha di rumah tiduran lagi, apa main HP tidur lagi, bangun tidur lagi, mati ente kayak sulit ya, bangun tidur lagi, ujung-ujungnya apa? Meninggal. Ya, ada ikhtiarnya macam-macam bentuknya. Ada yang dengan orang berdagang, ada yang dia dengan kerja, itu ada yang modalnya nyembur orang doang, ya, nyembur dapat duit, ya macam-macam dah. Jadi tetap usaha ya, tetap usaha, tapi jangan kita ngoyok urusan rezeki sampai badan capek, pagi gober, malam gober, ujung-ujungnya duit banyak ampok, sakit, akhirnya apa? Nikmatin. Kagak, buru-buru jalan-jalan, kagak, ya buru-buru nikmatin dengan apa? Dengan cara dia enggak. Ujung-ujungnya apa? Ya udah kelar gitu aja. Jadi duit yang dia kumpulin buat apa? Buat biayain berobat. Nah, makanya kita kalau ada rezeki dikit,
ya sebisa mungkin kita ada sedekah atau hadiah pada apa namanya orang-orang soleh, atau sedekah kepada fakir miskin, atau kita niatin nyenengin keluarga, punya duit barang dikit nyok jalan kemana Hadromiyah, nah dia dikira kasih nasi mandi, ya, atau yang lain-lain, pokoknya bikin senang, bikin enak. Jadi jangan punya duit ntar aja kumpulin, kalau lu banyak tuh baru, begitu lu banyak apa lah ujungnya beli obat, ya ujungnya biar dokter, nah jadi repot kita. Jadi apa namanya, hidup jangan dibikin susah. Kalau kata slang apa kata slang? Gimana? Hidup maksudnya slang kan? Tapi jangan dibikin sulit gitu ya. Kalau kamu apalah bimbing mana lupa itu. Jadi artinya ya udah jangan terlalu dibikin capek lelah dengan dunia. Ibadah ente kejar aja, usaha ikhtiar sebagaimana apa umumnya memang kita kudu ikhtiar dikit dah. Habib Saleh Al-Abbas, kakek daripada Habib bin Bagir, Habib bin Muhammad bin Bagir bin Abdullah bin Salim, Habib Abdullah bin Salim, kakek Habib itu kalau nggak salah saya waktu baca Irsyadul Ibad itu cerita Habib itu. Jadi apa namanya, kakeknya menjadi beliau tuh Abdullah bin Salim dagang kain. Kapan keluarnya? Habis sholat duha jalan, sebelum zuhur pulang, siap-siap untuk sholat zuhur, makan, udah mau laku kayak kagak, kayak yang penting jalan keluar ikhtiar. Jadi gak ngubur itu aja. Sampai saat itu, karena saat itu masih kecil, ibu nanya, lanjut udah ini laku gue belum, udah yang penting kita udah ikhtiar, udah waktunya sekarang kita zuhur, kita ibadah, udah ibadah ya. Artinya selesai belum makan siang, tiba-tiba datang orang, masih ada kaya, masih itu saya ambil dari 5 tuh, laku langsung. Itu kenapa ngandelnya Allah, mintanya Allah, bukan ngandelin fisik kita. Fisik kita harus segini doang, ampok fisik kita, dibawa mondar mandir juga, ya udah payah. Fisik kita sekuat-kuatnya, fisik kita bila kata kita olahragawan juga, kalau emang waktunya ampun. Dan Muhammad Ali petinju, ya sakit juga. Siapa yang itu lagi? Dulu pemain bola yang jadi kiper jantung, iya meninggal. Nah ukuran itu mah nggak ada ukuran olahragawan, nggak ada ukuran apa namanya di atlet dan sebagainya. Makanya ini kita punya badan kita juga ada kadar kekuatannya. Jadi pakai aja dunia secukupnya, artinya buat kita nyari maisha, karena kita dituntut mencari yang halal, dan itu bagian daripada sunnah Rasulullah. Jadi nyari rezeki yang halal itu bagian daripada sunnah Rasulullah. Tapi bukan hukumnya sunnah Nabi, tapi itu wajib hukumnya. Thalabul halal fardhatun ala kulli muslim. Mencari yang halal adalah wajib buat orang muslim. Maka kita niatnya itu untuk mencari yang halal, menjalankan sunnah daripada Sayyidina Muhammad SAW. Nah, menafkahi keluarga, udah cukup, nggak usah terlalu ngoyok-ngoyok ya, sampai gerubuk, akhirnya ampok badan. Udah waktu selinginya istirahat, ibadah makin. Maka nanti jalan pokoknya ini habis subuh fi bukuriha, kayak Allah mabarik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku di pagi hari. Itu doanya Nabi. Kalau antum pagi-pagi keluar ikhtiar dari keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, dapat insyaallah. Karena pagi itu didoain, ya biar dapat keberkahan di pagi hari. Lalu bangunnya setengah 11. Oh gimana coba? Jadi pagi
Kalau bisa habis sholat subuh duduk baca dulu wirdul latif. Kita baca sholawat dulu. Tenang aja sampai matahari itu baru jalan. Kalau memang yang waktunya tidak diikat, ya yang masih santai gitu, artinya masih jam berapapun dia bisa ini. Kan ada juga kayak di pabrik harus jam sekian udah masuk, atau di kantor jam sekian udah masuk gitu. Jadi atur dulu, tenang aja dikit dulu. Nanti kalau memang kita bisa maunya apa yang kerja lapangan lah, apa kurir, apa grab atau yang lain-lain, itu jalan nanti dia bergerak kira-kira waktu duha, berhenti aja dulu nepi sholat duha. Tenang aja, gak usah guber itu, tenang aja, ntar juga ada. Ente bolak-balik ngangkut 10 penumpang dengan bayaran sesuai aplikasi. Katakan bayarannya 10 atau 20 ribu, 20 kali 10 orang berapa? 200.000. Mendingan mana ente nganterin 3 orang doang, tapi setiap orang ngasih tipnya sampai gede, ujung-ujungnya jadi 300.000. Satu orang 100.000. Nah enakan mana? Ngantar 3 orang apa ngantar 10 orang? Nah iya. Tapi ngasih tipnya gede, itu bisa jadi dari doa kita, bisa jadi dari zikir kita, dari sholawat kita, gitu. Jadi gak usah gedabak dulu, sepi banget. Sepi ente satu orang atau 2 orang yang dapat, bisa jadi melebihi dia yang 20 orang, 20 kali ngangkut. Tenang aja, rezeki Allah yang ngatur. Yang penting tetap ada ikhtiar, gitu. Paham gak? Jadi jangan ngandelin terlalu visi kita diandelin sampai empon-empotan, sampai ampon, jangan. Itu terlalu banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu wa tabsyirihim bi rahmati, dan juga kabarkan mereka pengkabaran mereka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang pendosa, kita yang doyan maksiat, jangan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rantai rahmat Allah begitu luas. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Maka kerjain kebaikan, insya Allah rahmat Allah makin dekat. Kalaulah kita jadi orang yang memang suka maksiat, buat kita adalah sering kali kita berbuat dosa, maka kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam pasti buat salah, pasti ada dosanya. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang salah adalah dia yang bertobat. Jadi kalau kita buat salah, kita buat dosa, maksiat, tobat sama Allah, ingat rahmat Allah luas. Gitu. Jadi jangan kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa tahdhirihim min sakhatihil waqi'i bil muta'arridina lahu minal kafirina wal fasiqin. Dan juga peringatkan kepada mereka daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa jadi itu terjadi kepada orang-orang yang menentang Allah, baik pada kalangan orang kafir maupun orang yang fasik. Jadi ingat tuh, Allah juga selain punya rahmat, ada juga murkanya Allah. Jadi jangan Allah maha penyayang, biarin aku maksiat, naudzubillah. Iya. Jadi maksiat, ketika kita maksiat, kita tobat, ingat rahmat Allah begitu luas. Tobat dulu. Tapi ketika mau ngelakuin maksiat, ingat Allah juga punya siksa. Ya, gitu. Jadi jangan mentang-mentang. Dulu ada kisah seorang muadzin, suaranya enak. Ini muadzin nih, suaranya asik, merdu. Dia lagi azan di menara, perempuan cakep banget lewat. Akhirnya dideketin itu perempuan, diajak nikah sama dia. Gitu diajak nikah, apa kata nih perempuan? Saya Nasrani, bukan Muslim. Ya, Anda bukan Muslimah, saya adalah Nasrani. Bapak saya nggak setuju, gitu.
Akhirnya karena udah kebangetan demen ya amani perempuan, akhirnya rela nih muadzin masuk ke dalam ya agama Nasrani, murtad dia. Akhirnya begitu dia dalam keadaan murtad, belum sempat dia nikahin, ketiban tembok mati. Naudzubillah, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Naudzubillah. Makanya innamal a'mal bil khawatim. Amal itu di ujungnya. Maka kita jangan pernah bangga juga. Gue sih ngaji terus, ntar mati mah gue lagi keadaan ngaji. Waduh, belum tentu. Tapi kita tetap berharap itu gak apa-apa. Cuma jangan belagu gitu, sehingga melihat orang yang maksiat geder kita. Maksiat gue dong ngaji. Nah ini nih yang repot nih. Akhirnya timbul ujub, ini yang bahaya malah justru. Ya jadi kita tetap jalanin kebaikan, cuma balikin lagi urusannya kepada Allah. Ya ini apa? Kita bersyukur Allah udah ngasih kita kebaikan, Allah udah ngasih kita rahmat sehingga kita bisa berbuat baik, bisa ngerjain ini, bisa ngerjain itu, daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bisa jadi itu bentuk cintanya Allah, sekalipun kita berat rasanya buat dapat cintanya Allah. Tapi ada kisah seorang pembantu, tatkala dia munajat ditungguin sama tuannya, dia lagi munajat, apa dia bilang? Ya Allah, demi cintamu padaku, demi cintamu padaku, kata dia pembantu. Ya Allah, demi cintamu padaku, maka aku minta kepadamu begini. Akhirnya selesai dia munajat, ditungguin tuh tuannya. Begitu keluar, apa kata tuannya? Kenapa engkau bilang demi cintamu padaku, bukannya demi cintaku padamu? Kamu dari mana tahu Allah cinta kepada kamu? Tapi lebih baik kau mengatakan cintaku kepadamu, jadi engkau yang mencintai Allah, karena kau gak tahu Allah cinta kepadamu atau enggak. Apa jawabannya ya Rab? Apakah engkau gak merasakan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena dengan cintanya saya bisa munajat, karena dengan cintanya saya dikasih kesempatan untuk ibadah, karena dengan cintanya saya dikasih kesempatan untuk sholat, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karena cintanya Allah kepada saya nggak diberikan itu kerjaan-kerjaan yang baik, saya nggak dikasih kesempatan kerjaan-kerjaan yang dalam bentuk ketaatan kepada Allah. Jadi bisa jadi karena di situ ada cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mungkin ya, kita terlalu jauh, tapi paling tidak kita berharap dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wastu maqara wa qad hasani alam tisari hadzal amril azim wallahu a'lam.